Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati rahimahullah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada kita. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang tersebut, Allah jadikan orang tersebut faqih atau paham terhadap agamanya. Dan ini kita berharap di antaranya forum-forum seperti ini, pengajian, waktu yang berharga di tengah kesibukan kita, terutama lagi ngurus bantunya makani pitik, makani manuk, makani piwak, makanya bojo, dia makanya wae dhewe. Iku nggih iki carane saged mlebet swarga itu di antara ini ngaji ya. Supados kita ini lebih memahami agama Islam melalui apa-apa yang datang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada BCN, Majelis Tabligh, dan juga Masjid Al-Iman, moga-moga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita pada kesempatan yang telah lalu kita membaca sebagian dari muqaddimah bab iman, maka kita lanjutkan di halaman 13. Pada kesempatan yang telah lalu kita membaca hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita kenal dengan atau dikenal dengan hadis Jibril, oleh karena malaikat Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya dalam wujud manusia dan bertanya mengenai apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Dan ini ini santri Pak Tijo. Santri. Santri. Anak santri itu jamaah kalimat. Oh, masya Allah. Jadi santri. Antum yang benar makna tadilah. Ayo, makna ihsan fil hadis Jibril. Ma huwa ihsan? Engkau beribadah saat engkau melihat Allah. Jika dia melihatnya, Allah kamu anggap Allah itu ada. Bila Arabi, lalu sama itu pada yang kita kata. Masa ini cilik-cilik mau apa ngobrol sih? Itu mau.
Misalnya, kalau ada yang pulang tujuan sih kelarin-kelarin, ada yang kelarin, ya mesti lucu. Adakan. Jadi malaikat Jibril itu mengajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang yang kita kenal rukun Islam atau rukun iman, rukun Islam, dan apa itu ihsan. Nah, pada kesempatan berikutnya di paragraf yang kedua, amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, fa innal firqatan najiyah, al-firqatun najiyah min as-salaf, di antara para salaf yaitu orang-orang terdahulu, ajma'u, mereka bersepakat ala al-i'tiqadi bi anna al-'alama kullahu hadithun. Mereka bersepakat bahwa alam raya ini dahulunya itu tidak ada, kemudian hadithun menjadi ada, khalaqallahu minal adam, diciptakan oleh Allah dari tidak ada. Wa huwa ay al-alam, yaitu alam semesta ini qabilun lil fana'i, nantinya akan musnah. Terus rumiyin ku boten wonten apa-apa langsung terus visi tadi ayyamin, di 6 hari kemudian jadi alam raya. Nih sesuk niku bakal ambian, boten ambian nih wis wonten. Wong kita mawon niku kados kelambi sing niki mawon sing bijak apik, tukune asli milih pirang-pirang dina dulu niku sesuk nggih. Awake dhewe wonten dipendem terus dienggo pangan sen rokok, suwe-suwe bareng balung, suwe-suwe nggih balunge nggih icah. Kalau spesialis balung itu betul-betul balung apa itu? Lah balung itu paling kuat, sen itu ngeri balung. Betul iya apa itu? Ning balung itu walaupun dia kuat, hancurnya paling keri, baik paling keri itu gigi. Walaupun tulangnya itu hancur pelan-pelan, neng kita saja yang masih urip teng donya ini tambah tua, niku balunge yo tambah ropos. Mulai tambah tua tuh kesenggol kucing tiba. Kok pasien itu langsung dikacang. Boten sok-sok itu wonten sing ngendikan sing bahasa. Kulo kadang mesti joroke Pak Dokter. Dompet nopo-nopo Mbak. Boten kertas. Jadi iki boten enten sing joroke. Niku memang pun saking krama sing balung terus tiba terus tugel spontan tugelnya terus jatuh rasanya orang sing nyuruh padahal kurang saking kronos. Nah demikian alam raya itu nanti semuanya ini hilang. Kita tadi pagi itu katanya ada gempa ya Pak Bin? Orang sing keras itu Pak? Bukan keras. Pripun Bu? Bukan keras. Pulau Ibu. Niku gempa kayak itu yang sidik mau sok-sok itu wis mlayu. Mulai tahu gempa
tahun biyen pernah tidak tahu lah zaman anak keluarga itu sing bayi kan ini terus melayu dhewe malah pacaran dhewe niku riyen pas depan niku bojo kula terus anak kula sing kesing ayu niku kula mergo gempa wong kali turu itu buka lapar terus melayu bojo kula mesem anaknya jadi terus karepe piye demikian keadaan nanti kita di mahsyar itu anak kalau bapak kalau anak itu wis boten arep dihisab nunggu Pak Haris itu APCM sakit mboten cuti malaikat ramah dan madep perjanjian pertanggungjawaban kita dihisab mungkin dhewe mboten kok nunggu Pak Tejo sing tak pilih mboten langsung maju lanjut wa ala anna nadhra fil kauni lima'rifatillahi wajibun syar'an. Dan adapun pengetahuan mengenai alam raya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah perkara yang wajib kita lakukan. Maksudnya adalah kita itu dituntut untuk mengenal, mempelajari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu nashrahu fi bayani usul al-aqaidi as-sahihah. Demikian akidah yang benar, keyakinan yang benar, yang ini merupakan baru awalan saja. Nah, kita lihat di dalil. Kalau kita membaca muqaddimah dari bab iman, kitab iman ini, ketika kita membaca amma ba'du fa innal firqatan najiyah, apa itu firqatun najiyah? Yaitu kelompok yang selamat, maka kita lihat dalilnya di dalam halaman yang ke 22, halaman 22. Al-Adillah adalah dalil mengapa tadi himpunan putusan tarjih itu menuliskan bahwa dalam bab aqaid atau akidah kita mengambil dari firqatun najiyah minas salaf, yaitu pendapat orang-orang terdahulu atau kita sebutnya salafus saleh berkaitan dengan akidah. Siapa itu firqatun najiyah? Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqarrabatil yadu ala ihda wa sab'ina awi ithnataini mustab'ina firqatan wan nasara mithlu dhalika. Kata Rasulullah SAW, Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Adapun Nasrani
juga mirip-mirip demikian. Wa tafarraqat ummati, dan umatku kata Rasulullah SAW akan terpecah ala sanatin usab'ina firqatan, akan terpecah menjadi 73 kelompok. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Waqala, dan At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasan sahih. Kemudian wa'an Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadwan na'li bin na'li, hatta in kana minhum man ata ummatu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Nabi SAW bersabda, akan datang kepada umatku apa-apa yang juga telah datang kepada Bani Israil. Jadi dulu ini hadis ini menceritakan bahwasanya dulu Bani Israil itu ada dia pokoknya kurang ajar. Beliau minta Allah itu pun saking eloknya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, nih mengko ada juga di antara umatku itu sing kaya ngono juga. Kita yang kadang-kadang saat ini itu kok ono anak beda di ibunya ngono mboten nek ora saking ibune lah. Beda itu lele yo pite niki wis sepuluh tadi. Oh soalnya kok sampai konten ini sing menyedihkan itu niku murid kula riyen mahasiswa fakultas kedokteran universitas, tidak disebutkan namanya, niku kula mulang murid niku melakukan sesuatu, setelah melakukan ada hasilnya, metu mak duduk terus diberikan perapatan kemudian nilai ini dulu Pak, itu dengan jangan tidak kelor dengar video banget dulu walaupun kekurangan itu betul disebut di cetok awal itu betul disebut alhamdulillah. Saya wonten itu saya ngerti Bapak Ibu ditinggal ajeng tuh konter balik center paduan itu di daerah pinggir Cakro. Terus niku boten ada bahasa tapi HP membawakan di sini biar ono Bani Israil sing kurang ajar begini. Ini sesuk ono di antara umat Islam sing melu ngono kuwi. Wa inna Bani Israil tafarraqat ala ithnataini wa sab'ina millatan wa tafarraqat ummati ala thalathin wa sab'ina millatan kulluhum fin nari illa millah wahidah. Di hadis berikutnya dibawakan riwayat yang lain bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan atau 73 kelompok
Semuanya 73 itu binari kecuali satu kelompok saja. Qalu wa man hiya ya Rasulullah. La sing selamat itu sinten ya Rasulullah? Qala Rasulullah ma ana alaihi wa ashabi. Sing selamat itu kata Rasulullah yang aku dan para sahabatku itu berjalan di atasnya. Terus kita mulai dari A73 itu, C72 itu neraka. Kata para ulama ini maksudnya itu bukan khalidina finnar, bukan kekal di neraka, betul. Maksudnya adalah orang-orang kelompok-kelompok ini 72 itu menyimpang dari kelompok yang satu. Kelompok yang satu adalah kelompok Rasulullah dan para sahabatnya. Kan kita ini Bapak Ibu, kita ini kan dongo ihdinas siratal mustaqim. Laras ya Bapak Ibu, ya Allah tunjukkan kepada kami, berikan hidayah kepada kami meniti siratal mustaqim. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati siratal mustaqim itu juga dengan sifat orang-orang. Allah lanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada jalan yang lurus ini adalah jalan yang sudah dilewati alladzina an'amta 'alaihim, oleh orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Betul Saudara-Ibu, siratal mustaqim itu bukan jalan abu-abu, akan tetapi jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang. Dan orang-orang yang melewati siratal mustaqim adalah orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Dengan surah Al-Imran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, bersama dengan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Kita tentunya di akhir zaman ini kita mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW bersama para syuhada, bersama para salihin, bersama para siddiqin. Dan ini Rasulullah SAW juga menyebutkan gampangannya mana alaihi washabi, yaitu yang aku dan para sahabatku sudah meniti jalan ini. Terus ini kita siratal mustaqim itu gampangannya, ya Allah, moga-moga saya ini engkau beri petunjuk untuk meniti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, kalau kita tidak meniti jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, inilah yang diancam dengan neraka. Betul? Buatnya kok berarti kelompok ini nomor apa? Bendera ini nomornya pinter. Buatnya bab nomor. Wong sing menang bansos. Terus saya Bapak Ibu. Tekan bansos. Nah, jadi Allah menunjukkan jalan, Rasulullah SAW mensifati jalan itu dengan aku dan para sahabat. Banyak Bapak Ibu hadis-hadis yang isinya itu dalam bahasa Arab sebutannya hadithul wa'id, yaitu hadis ancaman. Contohnya
hadis yang berkenaan tentang sidq atau jujur. Ada yang apa enggak? Sidq. Inna sidqa yahdi ila apa? Atau innal kadhiba yahdi ila fujur wa innal fujura yahdi ila apa? Nah, apa boleh Ibu? Niku nek ngopi nembe sing alih derek. Ayo. Luar apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyyakum wal kadhiba. Hati-hati ojo ngapus. Hati-hati ojo apa? Ngapusi. Karena ngapusi itu yahdi ilal fujur, ini merupakan kejahatan. Dan kejahatan itu yahdi ilana, itu nanti balasannya neraka. Berarti mau ngapusi mati lebur rokok. Leres betul? Water. Sorry ya. Jadi nanti goreng lah. Tangan bujurnya orang dicet tapi orang tahu. Jawabannya nak dicet. Nopo orang orang tahu kalau saya ngapusi. Tekan di mas, ya tekan perapatan. Waktu ilustrator dan yang lain. Orang yang pernah mengucapkan bohong itu tidak otomatis menuntut. Ini namanya hadisul wa'id, hadis ancaman. Berngapusi. Tidak, Allah Subhanahu wa taala bisa ngampuni dosanya. Ngapusi terus dipaksa. Kemudian duitnya tidak dipersumia, misalnya atau yang lain-lain, tidak dikakaknya misalnya, atau yang lain. Kemudian hadis yang lain seperti misalkan Rasulullah SAW itu pernah melewati kuburan, dan di antara penghuni kubur itu ada yang baru disiksa gara-gara nopo? Perkencingan. Berarti nopo nek pipis terus orang resik mending rokok. Niku diancam dengan neraka. Nek orang tobat, orang ngeret, wisesok menghalangi kita untuk jalan tol ke surga. Jadi juga demikian, kita itu dalam beragama itu kalau tidak ikut jalan dari Rasul dan para sahabatnya itu terancam neraka. Pak Nopo Pak sing tidak ikut Rasul dan sahabat. Rasul SAW itu mengirim surat, dan surat itu masih ada disimpan di Turki di Museum Topkapi. Itu ada benda-benda peninggalan Rasul. Di antaranya itu surat Rasulullah kepada Raja Romawi Heraklius. Ketika itu Rasulullah menuliskan bin Muhammad Abdul wa Rasuluhu ila Hirakla Adil Rum. Rasul menuliskan aslim tasa nek Islam selamat. Nah, seandainya orang-orang Romawi yang mereka beragama Nasrani itu mereka itu selamat, buat apa Rasulullah kirim surat? Nek ini selamat, la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah perang dengan orang-orang Romawi. Perang yang pertama
itu namanya perang Mu'tah, bukan Mu'tah, kalau itu perang Mu'tah. Rasulullah itu kirim pasukan yang pertama untuk menuju ke Romawi, tujuannya kami ke Yerusalem. Di daerah namanya Mu'tah, Rasulullah itu sudah memilih 3 panglima. Yang pertama Ja'far bin Abi Thalib, kemudian yang kedua Zaid bin Harithah, kalau balik Rasulullah itu begini Abdullah bin Rawahah. Nah, 3-3 itu sudah dipilih oleh Rasulullah untuk gugur di perang Mu'tah, dan bendera dipegang oleh Khalid bin Walid. Inilah pertama kali Khalid ikut perang bersama kaum muslimin. Itu boten imbang. Pasukan kaum muslimin itu cuma berapa? Misalnya saya lupa jumlahnya. Kalau tidak salah itu kaum muslimin cuma berapa ribu. Sedangkan pasukan Romawi itu sampai 100.000. Pokoknya menurut survei kalah. Menurut LSI, ini orang-orang dengan LSI itu kalah, tapi hasilnya adalah imbang baku. Intinya bisa menggetarkan Romawi yang mereka kerajaan sudah ratusan tahun, sudah lebih tua. Ini kok ngomong sekolah burun, kok teko wani nyerang. Seandainya mereka ini selamat, ngapain Rasulullah perang ke situ? Tapi ada orang yang mengatakan itu agak kalau saya ditunjukkan TikTok soalnya saya sendiri cuan juga TikTok itu dari sini. Oh kan itu orang ditulisi Gus siapa gitu, itu mengatakan untuk orang sing ngibadah dari ekonomi di tempat ibadah bukan agama Islam itu bukan orang yang bawa mereka itu bawa bukan mereka ini orang lebus warga, mereka ini sama lebus warga yang seperti ini ibadah. Kita itu menurut mereka kita itu tujuannya satu, hanya jalannya beda-beda, tapi nanti menuju ke Tuhan, menuju ke surga. Ini model-model yang tidak mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Oleh karenanya, itu yang saya cintai. Itulah mengapa penting bagi kita sekali bahagia. Di antara ciri kekhususan risalah atau Islam berkemajuan di dalam risalah dan berkemajuan, yang pertama cirinya adalah berlandaskan kepada tauhid. Yang kedua berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Diterjemahkan As-Sunnah yang makbulah. Nah, kemudian di dalil yang kedua, dzalikumullahu, demikianlah Allah Subhanahu wa taala, Rabbukum, Tuhan kalian, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah. Bapak Ibu, di dalam kalimat ini itu digunakan kata Rabbukum dan ilahun. Apa bedanya Rabb dan ilah? Baca mana? Apa bedanya Rabb dan ilah? Yang lain, apa bedanya? Allah Rabbukum,
La ilaha. Kenapa disebutkan beda? Bapak Ibu, dalam bahasa Arab, Rabb itu artinya adalah yang maha mencipta. Rabb itu yang maha mengatur alam raya. Rabb itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai ilah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai sesembahan yang la ilaha, tidak ada sesembahan illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang mengatur alam raya, maka sudah selainnya Allah yang dijadikan satu-satunya sesembahan. Dulu Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lain itu mereka itu orang Arab. Mereka tahu la ilaha illallah itu apa, berarti cuma ucapan. Tapi kenapa kok mereka nggak mau mengucap la ilaha illallah? Karena mereka tahu bahwa konsekuensi la ilaha illallah adalah meninggalkan Lata, Uzza, Mannan, Hubal, dan lain-lain. Itu yang membuat mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka meyakini bahwa Allah yang maha pencipta. Mereka kalau bersumpah wallah demi, mereka mensifati Ka'bah sebagai Baitullah. Mereka menamai anak mereka dengan Abdullah, hamba Allah. Tapi mereka tidak mau meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan. Dan mereka tidak mau meninggalkan berhala-berhala mereka. Inilah yang merupakan inti daripada ajaran Islam dalam mukaddimah kitab iman, bahwa jalan Rasulullah SAW atau Shiratal Mustaqim, jalan yang selamat adalah jalannya Rasulullah dan para sahabatnya yang merupakan jalan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan engkau meminta kepada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa huwa kullu syai'in halik illa wajhah. Oleh karena nantinya semua ini akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita tutup pada paragraf ini dengan kesimpulan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian meminta kepada selain Allah. Tidak boleh kita minta selamat kepada si nunggu ringin tebon. Kenapa betul? Betul. Banyak itu ringin yang pakai ini saja. Betul. Saat itu betul. Wah, masya terjadi dulu malah saat itu akan peralatan untuk berikolah rahasia itu saat itu sih konten menyayangkan. Jadi ini kudu disajeni soalnya sing nunggu kuwi ora disajeni ngamuk wonten sing wonten iku. Makanya kita dakwah di Muhammadiyah, kita hilangkan provokasi seperti ini, kita kembali kepada kemudian tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan jalan dari Rasulullah SAW dan demikian lanjutan dari pembahasan bab 5 apakah kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Bila itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.